Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian bisnis adalah pendayagunaan orang-orang yang ada dalam tatanan atau struktur organisasi bisnis dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, pengorganisasian itu adalah pendayagunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif lain, Pengorganisasian atau organizing adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Bagan organisasi bisnis. Bagan organisasi bisnis memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi yang ada dalam organisasi yang menunjukkan hubungan kerja antara yang satu dengan yang lain. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dengan kotak-kotak yang dihubungkan satu dengan yang lain, dengan garis lurus yang menunjukkan garis perintah kalau dilihat dari atas dan garis pertanggungjawaban kalau dilihat dari bawah. Bagan suatu organisasi paling tidak menggambarkan aspek-aspek penting dari suatu struktur organisasi bisnis yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tergambar adanya pembagian kerja. Setiap kotak memperlihatkan suatu organisasi bisnis apa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang menjadi porsi bagian yang ada dalam kotak itu. 2. Tergambar adanya posisi manajer dan bawahan yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan, atau dalam hal ini antara manajer dan bawahan. 3. Tergambar adanya tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Juga tabel dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional dan menjadi tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. 4. Tergambar pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atas dasar fungsional, divisional, atau departementalisasi. 5. Tergambar tingkatan manajemen, di mana suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Dalam kalimat yang lebih singkat, bagan organisasi atau organization chart DAF 2006 menyebutnya penggambaran visual dari struktur organisasi. Struktur organisasi bisnis. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Chandler, struktur mengikuti strategi. Strategi menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Seperti misalnya perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan industri pakaian, jadi yang mengutamakan perubahan mode. Anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama perlu diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan kerja pada struktur organisasi. Ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar organisasi, maka strukturnya akan semakin rumit. Rantai komando. Rantai komando atau chain of command adalah garis formal untuk menjabarkan otoritas, komunitas, dan tanggung jawab antar posisi di dalam sebuah perusahaan. Itu digambarkan dalam sebuah bagan organisasi, dan itu memberitahu kita siapa bertanggung jawab dan melapor kepada siapa sehingga kita bisa mengidentifikasikan hubungan atasan dan bawahan dalam struktur organisasi. Wewenang. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Wewenang terdiri dari 3 jenis, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang ditentukan oleh 3 kategori berikut.
Yang pertama, wewenang berada pada posisi organisasi, bukan pada orang. Manajer mempunyai wewenang karena posisi ia pegang. Kedua, wewenang diterima oleh bawahan. Walaupun wewenang dari atas ke bawah di hierarki organisasi, bawahan mematuhi hal ini karena mereka percaya manajer memiliki hak yang sah untuk mengeluarkan perintah. Yang ketiga, wewenang mengalir ke bawah pada hierarki vertikal. Posisi di hierarki tingkat atas perusahaan menanamkan posisi wewenang yang lebih formal dibandingkan dengan posisi bawah. Tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility merupakan kewajiban seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang dipercayakan kepadanya. Dalam manajemen pada umumnya dan lebih khusus lagi dalam bisnis, seorang manajer diberi wewenang setara dengan tanggung jawabnya. Jika seorang manajer diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan organisasi, namun hanya dengan sedikit wewenang, maka yang akan terjadi tugas atau pekerjaan itu memang ia lakukan. Akan tetapi sulit untuk mencapai hasil yang maksimal karena keterbatasan wewenang yang mendukung tugas itu. Begitu pula sebaliknya. Apabila seorang manajer diberi wewenang yang melebihi tanggung jawabnya, maka bisa jadi ia akan menjadi tiran yang lebih sekali bertindak ceroboh. Delegasi atau biasa juga kita sebut sebagai pendelegasian adalah cara seorang pemimpin, misalnya seorang manajer, untuk memindahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahannya yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dilakukan seorang manajer bukan hanya karena pertimbangan kepadatan dan kesibukan pekerjaannya, dan lebih-lebih hal itu dia lakukan sebagai bagian dari kaderisasi pimpinan yang menjadi kewajibannya juga. Inilah makna dari dibolehkannya seorang pemimpin itu melaksanakan pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Dalam pelaksanaannya, seorang karyawan atau pejabat yang satu level di bawah pimpinan yang menerima pendelegasian itu setelah menyelesaikan tugas yang didelegasikan itu berkewajiban membuat laporan tertulis kepada pejabat yang mendelegasikan sebagai bukti fisik pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Koordinasi. Dalam pelaksanaannya, seorang karyawan atau pejabat yang satu level di bawah pimpinan manajer yang menerima pendelegasian itu setelah menyelesaikan tugas yang didelegasikan itu berkewajiban membuat laporan tertulis kepada pejabat yang mendelegasikan sebagai bukti fisik pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepadanya setelah selesai dilaksanakan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia dan kesesuaian antara individu-individu dan lowongan yang diharapkan. Perencanaan sumber daya manusia itu adalah sebuah keputusan yang akan berdampak pada kemajuan atau kemunduran perusahaan ke depan. Pokok-pokok substansi yang harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan SDM yang berdasarkan teori dasar pengambilan keputusan. Certainty, yaitu keakuratan tinggi, maksudnya dalam pengambilan pertimbangan dan keputusan membuat perencanaan sumber daya manusia mempergunakan data kuantitatif yang cukup dan lengkap, dan menggunakan analisis statistik yang relevan. Spektrum ini untuk memperhitungkan keperluan SDM dari segi jumlahnya dan tidak digunakan untuk menentukan kualitasnya. Risk. Keputusan berisiko adalah keputusan yang tidak didasarkan data dan informasi kuantitatif yang lengkap dan hanya didukung oleh data kualitatif, sehingga penggunaan metode statistik juga menjadi sangat terbatas. Akibatnya, hasil analisisnya juga terbatas dan beresiko dalam arti bisa terjadi ketidaktepatan. Kalau terjadi tepat, umumnya hanya bersifat kebetulan saja.
uncertainty. Keputusan perencanaan SDM hanya dengan menggunakan informasi yang bersifat kualitatif karena data kuantitatif yang akurat tidak tersedia. Keputusan dengan analisis kualitatif bisa menghasilkan beberapa alternatif keputusan dan sangat sulit untuk menentukan mana yang paling tepat karena tidak didukung oleh perhitungan yang menghasilkan angka-angka yang tepat sehingga keputusan yang diambil cenderung tidak akurat. Merekrut karyawan. Rekrutmen penarikan karyawan baru bagi organisasi bisnis menjadi tantangan bagi departemen personalia. Bagian kepegawaian kebutuhan yang akurat terhadap sumber daya manusia dapat diketahui secara jelas apabila organisasi bisnis itu mempunyai rencana-rencana yang berkenaan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan ke depan. Tahapan penarikan SDM yaitu ada 7. 1. Penerimaan pendahuluan. 2. Tes pendahuluan. 3. Wawancara. 4. Penarikan referensi. 5. Pemeriksaan kesehatan. 6. Wawancara dengan pimpinan. 7. Keputusan penerimaan. Tantangan dalam pelaksanaan seleksi. Dalam praktiknya, kegiatan merekrut karyawan disadari atau tidak selalu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain yaitu 1. Tantangan supply. Semakin banyak jumlah pelamar yang qualified, semakin mudah bagi departemen perusahaan bisnis untuk mendapatkan karyawan baru yang berkualitas. Yaitu 2. Tantangan etik. Ketika sering mendengar istilah sistem keluarga dalam proses seleksi atau penarikan karyawan, masalah ini memang merupakan tantangan bagi departemen personalia. Keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh etika penyelenggaraan seleksi dan pimpinan perusahaan. 3. Yaitu tantangan organisasional. Proses seleksi bukan tujuan akhir. Secara alamiah, perusahaan bisnis menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang memungkinkan akan membatasi proses seleksi. Di samping itu, berbagai strategi, kebijakan, dan taktik perusahaan bisnis juga memerlukan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Contohnya, misalnya kebijakan perusahaan untuk memilih calon karyawan laki-laki dan daripada perempuan. Diskriminasi jenis kelamin. Meskipun tidak tertulis akan menghambat proses seleksi yang wajar. Latihan dan pengembangan. Pengertian latihan dan pengembangan memang berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pekerjaan tertentu, rinci dan bersifat rutin. Latihan lebih diarahkan untuk menyiapkan karyawan agar mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan dilakukan untuk menyiapkan karyawan yang akan memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan mendatang. Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas seorang karyawan di masa yang akan datang. Pengembangan biasanya diberikan kepada karyawan melalui jalur selektif untuk dipersiapkan mengisi formasi-formasi jabatan yang kosong, baik karena pensiun atau mutasi, atau juga untuk mempersiapkan karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki posisi atau jabatan yang sudah dipersiapkan berdasarkan sistem karir yang berlaku di organisasi atau perusahaan masing-masing. Kompensasi. Seseorang yang bekerja memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada organisasi perusahaan atau bisnis, dan sebagai kontraprestasinya organisasi perusahaan atau bisnis memberikan imbalan atau kompensasi yang bentuknya sangat bervariasi.
Sistem yang digunakan perusahaan atau bisnis dalam memberikan imbalan tersebut dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Kesalahan dalam pelaksanaan sistem kompensasi dapat berdampak pada timbulnya demotivasi dan tidak adanya kepuasan kerja di kalangan karyawan. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka akan berdampak pada turunnya kinerja karyawan dan kinerja organisasi atau bisnis secara keseluruhan. Dalam prakteknya, masing-masing organisasi perusahaan atau bisnis menerapkan sistem kompensasi secara fleksibel dan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kompetensi organisasi atau perusahaan atau bisnis dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perusahaan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dan dalam perspektif syariah, keuntungan yang berkelanjutan itu harus pula yang berkah. Keuntungan yang berkah itu hanya bisa dicapai apabila satu, dari awal mendirikan bisnis itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan modal yang ditanam baik harta benda maupun uang yang dijadikan modal harus berasal dari perolehan yang bersih, bebas dari yang diharamkan syariah Islam. Yang kedua, proses atau aktivitas bisnisnya juga harus terhindar dari pandangan moral bisnis syariah. Contohnya yaitu yang pertama maisir, segala bentuk spekulasi yang memanfaatkan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua, asusila, praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. Yang ketiga, goror, segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga merugikan salah satu pihak. Keempat, haram, objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Yang kelima, ikhtiar, penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Yang keenam, berbahaya, segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqasid al-syariah. Aktivitas bisnis juga harus terhindar dari yang pertama, transaksi bisnis yang diharamkan Islam seperti minuman keras, narkoba, dan pelacuran. Yang kedua, memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal seperti menipu, riba, dan spekulasi. Yang ketiga, persaingan yang tidak adil seperti monopoli dan oligopoli. Dan yang terakhir ada pemalsuan dan penipuan seperti testimoni aktif, iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, eksploitasi wanita dalam bisnis kosmetik dan perawatan tubuh. Pemberdayaan merupakan suatu proses di mana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonomi dan keleluasaan dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Dalam perspektif lain, pemberdayaan merupakan kontinum atau proses berkelanjutan antara keadaan karyawan yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertimbangkan bagaimana mengerjakan pekerjaannya, sampai pada keadaan di mana karyawan memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dari beberapa pengertian itu, dapat disimpulkan pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Salah satu sisi penting yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan bisnis adalah perlunya membangun hubungan kerja yang efektif antara pimpinan, direktur, dan para manajer. Di satu sisi dengan pihak karyawan di sisi lain. Hubungan kerja yang efektif ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan dan akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan dan kinerja organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini perlu disadari oleh pimpinan atau direktur beserta para manajer agar kesempatan ini tidak disia-siakan. Untuk itu, pimpinan perlu memperhatikan dan membina hubungan kerja yang efektif ini dengan memperlakukan bawahan seperti yang mereka harapkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keberadaan mereka dengan segala kemampuannya. Kedua, menunjukkan empati. Maksudnya, menunjukkan sikap bahwa kita mampu mendudukkan diri pada posisi mereka. Dengan kata lain, dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Ketiga, bersikap tulus. Maksudnya, dengan menjadi diri sendiri,
dan jujur tentang pendapat dan perasaannya sendiri, serta terbuka pada gagasan baru dan bersikap ingin membantu. Keempat, memimpin dengan mencontoh. Maksudnya, apabila seorang pemimpin menginginkan bawahan mereka melakukan apa yang ia katakan, maka pemimpin harus dapat membuktikan dirinya dapat dipercaya. Artinya, pemimpin itu harus punya integritas, satu kata dengan perbuatan, dan dapat menjadi contoh bagi anak buahnya. Yang terakhir, menunjukkan kasih sayang serta perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.